pada hari ini, hari Ahad tanggal 9 Oktober 2022, kembali saya Zulkifli M. Abbas menyampaikan kondisi terakhir masjid kita, bahwa pekerjaan masjid kita ini sudah ada pada proses pekerjaan selanjutnya. Dan seperti yang sahabat-sahabat lihat, bahwasanya kita mengupayakan kegiatan Desember yang dicanangkan sebagai hari mu'allaf sedunia itu bisa terrealisasi di masjid yang kita cintai ini. Kiranya sahabat-sahabat semua bisa melihat dengan bersama bahwa masjid kita ini memang masjid membutuhkan beberapa banyak material terkait dengan penyelesaian. Ini kita lihat dari sana, kemudian teman-teman ini tempat duduk, insya Allah ya, sangat lapang ya, sangat lapang tempat duduk ini. Kemudian saya bisa perlihatkan ini ada toilet khusus untuk ikhwatnya, dan ini untuk akhwatnya. Ini ada tempat wudhu sahabat-sahabat. Alhamdulillah sudah hampir selesai sebelah sini ya. Nah, ini semua berkat dari infak dan sedekah sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang pada intinya bahwasanya masjid kita ini itu murni dari netizen semua. Ini serambi sahabat-sahabat sudah mulai dikerjakan, bambunya sudah mulai dipasang. Sebelah sana bisa disorot di sebelah sana, kita sudah pesankan beberapa batang pohon bambu untuk persiapan penyangga pekerjaan serambi depan. Ini besinya kita sudah informasikan beberapa saat yang lalu, dan juga batu merah, batu bata ya. Nah, yang kita butuhkan sekarang ini para sahabat adalah material untuk keramik lantai tempat wudhu, dan juga pekerjaan serambi ini kita butuh lobster. Ada beberapa material yang dibutuhkan sesuai dengan gambar ya, gambar yang kita share di konten kita beberapa saat yang lalu. Itulah tampak dari depan setelah nantinya masjid kita ini selesai dikerjakan. Kemarin ini saya himbau kepada teman-teman sekalian untuk membersihkan lantai. Alhamdulillah sudah agak lumayan bersih ya teman-teman sekalian. Jadi kita harus berbangga diri karena ini masjid yang memang betul-betul milik netizen. Dalam arti kata pekerjaannya mulai dari awal itu semuanya dari netizen. Ada yang dari luar negeri, ada juga yang lokal, ada dari kota Makassar, Goa, Selatan India, dan Pulau Jawa. Pokoknya semua ya, semua netizen yang mendukung aktivitas dakwah kita selama ini sebagai kristal itu mengambil peran di dalam pembangunan masjid kita ini. Alhamdulillah. Nah, ini tinggal sedikit lagi penyelesaiannya sahabat-sahabat sekalian. Ini mau diselesaikan, kemudian terus pintu. Ini pintu ruangan imam. Pintunya mau dipindahin ke sini. Kalau rencana di sini mimbar. Rencana nanti di sini mimbar.
yang disiapkan untuk kemaslahatan masjid kita. Kalau pastinya luas daripada masjid kita ini 17 meter kali 12 meter. Jadi panjangnya 17 meter, kemudian lebarnya 12 meter. Inilah keadaan yang sekarang, sahabat-sahabat. Kita perlihatkan. Yang kita butuhkan biaya untuk finishing tempat duduk. Ya. Kalau tukang kemarin berapa Mas minta untuk ini? Untuk penyelesaian serambi. Upah kerja diminta berapa? 50 juta. Iya. Nah, kalau pekerjaan serambi, sahabat-sahabat, itu tukangnya minta borongannya 50 juta dan kita sudah iakan. Sementara pekerjaan tempat wudhu ini 10. Itu harian kan? Iya. Awalnya 10 juta. Awalnya 10 ya. Habis itu kita ganti tukang. Tukang yang berikutnya ini yang kemarin kerja bersama kita pada saat hari Ahad kemarin itu, dia minta hanya harian saja. Sementara material kita juga masih kekurangan, termasuk keramik ini belum, dan rencana kita akan pasang plafon juga di sini supaya dia lebih elegan dan wudhunya juga, tempat wudhunya juga kelihatan nyaman ya untuk jamaah. Oke, ini sangat indah sekali nih teman-teman. Nah, banyak yang bertanya, beberapa netizen itu bertanya sama Bang Huma, kok tidak ada rumah penduduk gitu ya. Jadi penduduk di sini kurang lebih 500 meter sebelah kanan. Ada pemukiman sampai ke kota Kabupaten Goa itu ada 500 meter kurang lebih di sini. Nah, kenapa kita mengambil lahan atau lokasi pembangunan masjidnya di sini? Pertama, karena ini adalah lahan dari almarhumah ya, almarhumah yang diinfakkan untuk masjid. Kemudian di sini seperti yang sering saya katakan, itu dikelilingi tempat wisata yang sementara lagi viral, dan juga sementara tempat wisatanya itu lagi tahap pembangunan semua. Ada Al-Fat, ada As-Salam, kemudian ada wisata Rumah Hobbit Bulangi. Nah, untuk masjid. Kemudian di sini seperti yang sering saya katakan, itu dikelilingi tempat wisata yang sementara lagi viral, dan juga sementara tempat wisatanya itu lagi tahap pembangunan semua. Ada Al-Fat, ada As-Salam, kemudian ada wisata Rumah Hobbit Bulangi. Nah, di antara beberapa item tempat wisata di sini itu belum ada masjidnya. Jadi kesempatan kita untuk membangun masjid agar amal pahalanya itu, amal jariahnya itu berlimpah-limpah, karena para pengunjung wisatawan yang datang ya itu akan singgah di sini untuk beribadah. Adalah satu keuntungan bagi kita, karena ini adalah masjid satu-satunya yang ada di tempat wisata ini. Jadi pengunjung tidak akan kesulitan lagi mencari tempat di mana mereka harus sholat. Nah, dengan adanya masjid yang kita bangun di tengah-tengah area wisata, maka alhamdulillah kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Nah, jadi sebelah kanan sini, sahabat, sebelah kanan sini itu ada tempat wisata. Cuma karena masih rimbun kita nggak bisa lihat. Itu tempat wisata namanya Puncak As-Salam sana ya. Puncak As-Salam ada di sebelah kanan. Kemudian di depan itu wisata Rumah Hobbit Bulangi. Nampak dari sini wisata Rumah Hobbit Bulangi. Sementara di ujung sebelah kiri itu wisata Bukit Al-Fat. Ini yang bisa disorot ke sana ya. Memang agak nggak terlihat jelas dari sini teman-teman.
rute wisata yang sementara proses pembangunan juga. Nah coba disorot danaunya di bawah, waduknya, itu waduk di bawah, bendungan Bilik-Bilik. Sini, Om, coba sini. Nah tuh danau di bawah ya, danaunya. Jadi ini memang tempat wisata yang sangat luar biasa ya sahabat. Nah itu lagi proses pembangunan kolam renang. Jaraknya kurang lebih 300 sampai 400 meter dari masjid kita. Di depan ini wisata pembangunan juga. Nah coba disorot danaunya di bawah, waduknya, itu waduk di bawah, bendungan Bilik-Bilik. Sini, Om, coba sini. Nah tuh danau di bawah ya, danaunya. Jadi ini memang tempat wisata yang sangat luar biasa ya sahabat. Nah itu lagi proses pembangunan kolam renang. Jaraknya kurang lebih 300 sampai 400 meter dari masjid kita. Di depan ini wisata rumah Hobbit Menangi. Di dalam juga ada kolam renang, ada spot foto rumah Hobbit. Sangat indah, strategis sekali masjid kita ini. Oke. Itulah para netizen, saya Zulkifli 15 bersama tim MMCI mengharapkan perhatian sahabat-sahabat para dermawan ya, yang peduli terhadap rumah ibadah, apalagi ini adalah wujud keberhasilan kita sebagai kristolog yang selama ini menghalau gerakan-gerakan misionaris terhadap misi mereka untuk memurtadkan ya, anak generasi Islam. Kemudian kita buktikan bahwa gerakan daripada kristolog untuk membentengi umat itu kita buktikan dengan kita ikut berpartisipasi. Karena masjid ini adalah masjid netizen Bang Zuma gitu ya. Kalau cinta dengan Islam, cinta dengan Bang Zuma, sayang dengan Bang Zuma, maka yuk mari kita berpartisipasi membangun masjid ini. Karena ini adalah ikon Bang Zuma ya, masjidnya. Karena selama ini kita selalu dicemooh sama sang akrobat, kenapa masjid tidak selesai-selesai. Sebenarnya ini bisa selesai dengan cepat. Cuman kan niatan kita agar masjid ini murni dari netizen ya, keluarga dan juga pihak lain itu kita upayakan untuk belum atau kalau bisa tidak mengambil bagian, karena dikhususkan kepada netizen Bang Zuma yang ada. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Seperti biasa, kalau ada yang ingin berinfak dan sedekah, silahkan langsung ke Bank BTN dengan nomor 30 17173 atas nama Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Kami ulang, Bank BTN dengan nomor rekening 4013000017173 atas nama Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Saya kira sekian para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bagi sahabat yang sudah berinfak dan sedekah, kiranya Allah memudahkan rezekinya, diberi kesehatan, panjang umur, bahagia bersama dan keluarga. Demikian juga para netizen yang akan bersedekah dan berinfak untuk menyelesaikan rumah ibadah kita. Saya kira begitu. Salam tauhid, salam satu Tuhan dari saya. Subhanakallahumma wabihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.